I will lift my heart and sing. I will worship you, my King. Earth and heaven now proclaim Jesus Christ the mighty name. Shalom jemaat GPI Bangkalan. Sungguh sukacita kita bisa kembali beribadah walaupun secara online Bapak Ibu yang di rumah. Tapi kita tetap yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu. Mari buka hati bersama, kita mau memuji menyembah Tuhan. Yuk kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan bekerja atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan mulut bibir kami memuji dan menyembah Engkau, hati kami memuji menyembah Engkau, dan mata kami terus tertuju kepada Engkau Tuhan. Kau pimpin ibadah kami sore hari ini, dari awal hingga pada akhirnya Roh Kudus yang bekerja dan yang mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja, Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Mari Bapak Ibu katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya
kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Oh, sembah Dia, ku percaya, kami percaya kuasa-Mu Tuhan bekerja. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, sungguh kami percaya Kau Tuhan, Kau yang bekerja menolong setiap kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara tetap percaya, tetap yakin akan Tuhan, akan pertolongan Tuhan, akan kuasa Tuhan yang menyembuhkan, yang memberi mujizat bagi setiap kita. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa, sungguh kami percaya, tetap berpegang teguh kepada Engkau. Kami percaya akan pertolongan Tuhan, akan mujizat Tuhan beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk sore yang indah ini Tuhan. Kami berjumpa dengan Engkau melalui pujian penyembahan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan kami akan dengar firman-Mu. Kau yang berbicara atas setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu, Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu, firman itu yang hidup berkuasa dalam setiap kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat sore, Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap semua jemaat yang ada di rumah pada sore hari ini tetap semangat dan antusias untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada sore hari ini firman Tuhan saya kasih tema kisah sukses Daniel. Yang saya ambil dari kitab Daniel pasal yang ke-6 ayat 29, demikian firman Tuhan. Daniel 6 ayat 29, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita pelajari kitab Daniel, kita mendapati bahwa Daniel ini adalah orang yang hebat. Daniel ini adalah orang yang luar biasa, orang yang berhasil dalam pemerintahannya. Karena sejak menjadi seorang tawanan, berada di tempat asing, karirnya terus menanjak.
Dari pemerintahan Raja Nebukadnezar sampai masuk di dalam pemerintahan Raja Belshazzar, dan di zaman Raja Darius posisinya terus semakin menanjak, semakin meroket. Seperti yang ditulis di Daniel 6 ayat 2 sampai yang ketiga, demikian firman Tuhan. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, tentu ini adalah sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Karena Daniel adalah seorang tawanan yang tentunya suasana hatinya tidak nyaman, tidak enak. Karena harus dipisahkan dari keluarga yang sangat dicintai dan dikasihinya. Daniel tidak mempunyai sanak famili, sanak keluarga di tempat asing. Daniel tidak juga mempunyai tempat curhat. Karena Daniel juga sebagai kawanan kecil yang seharusnya menderita. Tetapi Daniel memiliki keberhasilan, kesuksesan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun kita berada. Saya percaya keberhasilan dan kesuksesan Daniel ini tentunya saya dan saudara juga mendambakan hal yang sama. Yaitu ingin meraih keberhasilan, kesuksesan, pekerjaan dan pelayanan kita. Kita ingin pelayanan kita, pekerjaan kita semuanya semakin berhasil, semakin meroket, semakin menjadi berkat. Pada sore hari ini kita akan belajar 3 kunci sukses dari kehidupan Daniel. Yang pertama, Daniel memperlengkapi dirinya. Kunci sukses pertama dari Daniel yaitu Daniel memperlengkapi dirinya. Daniel 1 ayat 3 sampai 6 dikatakan di sana, lalu raja bertindak kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria di ayat yang ke-6. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum diangkut ke Babel, Raja Nebukadnezar sudah menetapkan beberapa kriteria orang yang pantas, orang yang layak untuk masuk di dalam lingkaran istana. Yaitu orang yang tidak mempunyai cela, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, dan orang yang cakap bekerja. Itulah kriteria-kriteria yang sudah diberikan oleh Raja Nebukadnezar untuk membawa orang-orang masuk dalam kerajaannya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Daniel memenuhi kriteria raja tersebut. Dengan terbukti Daniel masuk, terpilih untuk bergabung di dalam lingkungan istana Nebukadnezar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini menandakan bahwa Daniel sudah memperlengkapi dirinya dengan berbagai disiplin ilmu. Daniel mempunyai pengertian tentang ilmu yang sangat banyak sekali, mempunyai hikmat. Dan Daniel juga menjaga tubuhnya dengan sangat baiknya sekali. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semua apa yang dimiliki Daniel itu adalah sangat hebat, sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita ingin mengalami kemajuan, kesuksesan dan keberhasilan seperti Daniel, maka ikutilah apa yang sudah dilakukan Daniel,
yaitu dengan memperlengkapi dirinya, memperlengkapi hidupnya dengan berbagai ilmu dan disiplin yang tinggi. Daniel terus memperlengkapi hidupnya, menempa hidupnya dengan sangat disiplin sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Daniel terus mengisi pikirannya dengan berbagai macam pengetahuan, dengan berbagai macam ilmu, sehingga Daniel memiliki kehidupan yang sangat luar biasa. Untuk itu, saudaraku yang kasih Tuhan, selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini, mari kita pergunakan waktu yang sangat indah ini. Untuk saya, Bapak Ibu Saudara, mau memperlengkapi diri kita dengan berbagai macam kepandaian. Saat-saat ini dunia penuh dengan kompetisi. Banyak orang di PHK, mencari pekerjaan sulit. Hanya orang-orang yang tangguh, hanya orang-orang yang hebat, hanya orang yang pandai, yang memiliki berbagai macam ilmu, yang masih tetap eksis untuk bisa bekerja di saat-saat seperti ini. Untuk itu, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita terus asah diri kita, perlengkapi diri kita dengan ilmu-ilmu yang kita temui di berbagai tempat, supaya itu bisa menjadi bekal bagi kehidupan kita, menjalani kehidupan yang penuh dengan kompetisi ini. Sebab sukses itu tidak turun sendirinya dari langit. Sukses itu tidak turun ujuk-ujuk dari langit. Tetapi sukses dan keberhasilan itu harus ada usaha, harus ada kerja keras. Kita perlu mengasah diri, kita perlu menggali berbagai macam ilmu dan pengetahuan. Untuk itu, saudaraku yang kasih Tuhan, jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan putus asa dan malas menggali berbagai macam ilmu. Ya, ada banyak orang, saudaraku yang kasih Tuhan, sampai usia tua pun sudah lanjut usia. Berumur 70 tahun masih melanjutkan kuliahnya dengan semangat yang tinggi. Itu menandakan bahwa orang tersebut terus memperlengkapi dirinya untuk bisa mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Itu yang pertama. Kunci yang pertama yaitu Daniel memperlengkapi dirinya. Kunci sukses yang kedua yang dilakukan Daniel adalah Daniel berani melakukan kebenaran. Daniel 1 ayat 8 dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjadi orang terpilih untuk masuk lingkungan istana kerajaan, maka Daniel mendapatkan perlakuan khusus, perlakuan istimewa, yaitu disediakan hidangan, santapan dan minuman raja. Karena Daniel akan masuk ke lingkaran istana, Daniel akan berbicara dengan raja, Daniel akan berdekatan dengan raja, Daniel akan makan sehidangan dengan raja, maka semuanya dipersiapkan dengan sangat baik. Dan saya percaya, saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang disiapkan oleh kerajaan tentunya makanan yang enak-enak, makanan yang mewah, yang mungkin Daniel tidak pernah makan sebelumnya. Dan menurut Daniel sebenarnya ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk bisa menikmati santapan hidangan raja. Ya, karena dia tinggal di tempat asing. Daniel berada di tempat yang terpencil karena dikucilkan dari keluarganya. Tidak ada sukacita karena harus berpisah dengan keluarganya. Dan mungkin sebagai penghiburannya, Daniel bisa menikmati makanan dari hidangan raja yang sangat mewah dan sangat enak, saudaraku. Tetapi apa yang terjadi? Daniel ternyata menolak hidangan raja itu.
Karena Daniel tahu bahwa hidangan raja yang disediakan untuknya itu najis menurut iman Daniel. Itu najis menurut iman Daniel. Dan Daniel memilih hidangan sayuran dan air. Daniel meminta, siapkan aku sayuran dan air saja, maka kehidupanku pasti lebih baik. Hidupku tetap sehat, bahkan bisa semakin sehat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu menandakan bahwa Daniel berani melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang dipandang najis menurut imannya, walaupun itu sangat menggoda imannya. Karena tentunya santapan raja itu sangat enak, sangat menyenangkan, sangat menggoda selera makannya. Namun karena itu najis menurut iman Daniel, maka Daniel berani menolak hidangan raja. Daniel berani melakukan kebenaran firman Tuhan. Walaupun saat itu Daniel bisa saja melakukannya. Karena Daniel sudah menjauh dari keluarganya. Daniel bisa bersenang-senang, bisa bersuka cita. Tetapi sekali lagi, Daniel bersikap tegas. Daniel berani melakukan firman Tuhan untuk tetap setia kepada Allah Israel. Untuk tetap setia, tidak melakukan dosa, tidak menajiskan dirinya. Karena dia sudah beriman kepada Allah Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh korban darah Yesus di atas kayu salib, belumlah tentu orang itu hidup dalam kebenaran. Walaupun Yesus sudah berkorban di atas kayu salib untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita, sehingga kita yang percaya kepada Yesus Kristus menjadi orang yang dibenarkan. Tetapi tidak semua orang yang percaya kepada Yesus itu benar-benar hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kasih Tuhan, memang sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, kita sudah dibenarkan. Tapi dalam perjalanan hidup sehari-hari, saya dan saudara bisa jatuh dalam dosa, bisa berbuat kesalahan. Kita harus mengambil pilihan dan pilihan yang lain. Apakah hari ini kita harus melakukan kebenaran atau tidak? Ada tantangan demi tantangan yang harus kita lalui, yang harus kita jalani. Apakah kita mau melakukan jalan berdosa atau tetap mau melakukan kebenaran firman Tuhan yang sudah digariskan oleh Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Daniel di tempat yang tidak enak berani melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga Daniel mendapat pujian dari Allah. Dan Alkitab mencatatnya di dalam Yehezkiel pasal yang ke-14, ketika Tuhan berfirman kepada Yehezkiel yang saat itu hendak menghukum dosa orang Israel. Seperti yang ditulis di Yehezkiel 14 ayat 14, demikian firman Tuhan. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Ya, perhatikan, ketiga orang ini yaitu Nuh, Daniel dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Itu yang Tuhan katakan ketika Tuhan hendak menghukum bangsa Israel karena dosanya. Firman Tuhan berkata, ada Nuh, ada Daniel dan Ayub, tetapi mereka akan menyelamatkan nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Artinya karena kebenaran yang mereka lakukan, karena mereka berani melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika mereka berani melakukan kebenaran firman Tuhan, maka Allah yang dari sorga memuji Daniel,
memuji Ayub, memuji Nuh. Bahkan hal ini sampai ditulis 4 kali di ayat 14, ayat 16, ayat 18, dan ayat 20 di Yehezkiel pasal yang ke-14. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika Daniel berani melakukan kebenaran firman Tuhan ini, maka hasilnya luar biasa. Seperti yang ditulis di Daniel 1 ayat 18 sampai 20, demikian firman Tuhan. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ayat 20, dan dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Hasilnya sangat luar biasa, saudaraku. Ketika Daniel berani melakukan kebenaran, maka ketika raja berhadapan dengan sesuatu yang harus diputuskan, mereka bertanya kepada Daniel. Dan Daniel didapati 10 kali lebih cerdas dari semua orang pintar yang ada di kerajaan Babel saat itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika berani melakukan kebenaran firman, maka Tuhan menambahkan hikmat kepada kita. Tuhan menambahkan pengetahuan yang lain kepada kita. Beberapa waktu yang lalu, saudaraku yang kasih Tuhan, di grup WA, karena saya mempunyai grup WA yang cukup banyak, ya teman sekolah dan lain sebagainya, saudaraku. Suatu saat saya dikejutkan dengan kiriman WA dari seseorang yang mengatakan dan menulis di WA itu, coba perhatikan WA ini dengan teliti, video ini dengan teliti. Lalu saya coba mengklik, saudaraku, ingin melihatnya, karena di situ rupanya ada kerumunan orang. Ada banyak orang yang sedang mengantri sesuatu. Dan di situ yang di-shoot adalah seorang anak kecil, perempuan yang kira-kira berumur kurang lebih 8 sampai 10 tahun, sedang duduk leye-leye santai-santai di kursinya, dan di sebelahnya rupanya ada seorang ibu yang mungkin keluarganya, entah saya gak tahu, tapi saya percaya anak itu ada di tempat itu mungkin dengan keluarganya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, rupanya ada seseorang yang juga mengantri di belakangnya, melihat anak tersebut dan memvideokannya. Dan apa yang terjadi? Ternyata anak tersebut membuka video porno. Dengan enaknya, dengan santainya, sampai kelesetan. Anak kecil itu melihat tayangan video porno di tempat umum, di tempat terbuka. Karena di belakangnya banyak orang yang duduk dan mungkin berdiri memperhatikan anak ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Maukah saya dan saudara tetap melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Bukan hanya di gereja saja, bukan hanya di tempat pelayanan saja, tetapi dalam lingkungan sehari-hari. Dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan, ketika sedang bepergian, ketika sedang sendirian, apakah saya dan saudara tetap mau melakukan kebenaran firman Tuhan? Berani melakukan kebenaran firman Tuhan. Maka saudara dan saya akan menjadi orang yang berhasil dan sukses. Karena Tuhan terus memperlengkapi kita dengan banyak pengetahuan. Walaupun melakukan kebenaran firman Tuhan itu seringkali saya dan saudara bisa dikucilkan, tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan proyek. Mungkin dijauhi oleh teman-teman. Tetapi saudara jangan takut, karena Tuhan kita yang maha besar
Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, yang akan menolong, membantu kita untuk kita menjadi orang yang sukses dan berhasil ketika saya dan saudara berani melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, kunci sukses Daniel yang ketiga, Daniel adalah seorang yang cakap dan jujur. Daniel 6 ayat 4 dikatakan di sana, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia, Daniel setia, dan Daniel tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan kepadanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika para pejabat dan wakil raja mencari alasan dakwaan, mencari-cari kesalahan dalam tugas pemerintahan, pekerjaan yang dilakukan Daniel, mereka semua tidak mendapati sesuatu kesalahan apapun yang dilakukan Daniel. Ya, jadi mereka berusaha. Mereka iri, ingin menjatuhkan Daniel. Maka mereka 120 orang bersepakat mencari-cari alasan, ingin menjatuhkan Daniel, ingin mendakwa Daniel. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa tidak dijumpai satu kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh Daniel. Ini menandakan bahwa Daniel adalah seorang yang cakap, orang yang jujur dalam menjalankan tugas pekerjaannya di pemerintahan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, arti kata cakap itu adalah sanggup melakukan sesuatu, mampu, dapat. Ya, cakap itu juga berarti pandai, mahir. Cakap itu juga karena mempunyai kemampuan dan kepandaian. Cakap itu juga dikatakan tangkas dan cekatan. Karena di bagian yang pertama, di poin yang pertama tadi, Daniel sudah memperlengkapi dirinya. Sehingga Daniel sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa. Pandai dan mahir mengerjakan tugas-tugas pemerintahan, mempunyai kemampuan dan kepandaian, tangkas dan cekatan, karena Daniel sudah memperlengkapi dirinya. Sedangkan jujur berarti lurus hati, tidak curang, ikhlas. Jadi Daniel ini sudah memiliki kepandaian yang sangat luar biasa, yang mahir, yang tangkas dan cekatan, yang bisa melakukan pekerjaannya dengan sangat baik sekali, juga diperlengkapi dengan sifat yang jujur, yang lurus hati, yang tidak curang, yang tulus ikhlas, tidak mau korupsi. Sehingga semuanya itu boleh membawa Daniel naik semakin tinggi. Para lawan-lawannya tidak berhasil untuk mencari-cari kesalahan yang dilakukan Daniel dalam pemerintahannya. Karena Daniel tidak ada kelalaian, tidak ada kesalahan apapun. Jadi walaupun Daniel menempati posisi yang sangat tinggi, dekat dengan raja, Daniel tetap melakukan yang terbaik. Daniel tetap rajin bekerja, tidak malas, tekun, melakukan pekerjaannya dengan sangat baik sekali. Dan ditunjang oleh sikap yang jujur, lurus hati, dan keikhlasan dalam bekerja. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang dilakukan Daniel tidak sia-sia. Karena Daniel 6 ayat 27-29 mencatat seperti ini. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang dikuasai, yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa
Dan Daniel mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, keberhasilan, kesuksesan tidak ujuk-ujuk datang dari sorga. Tapi butuh perjuangan untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu mari usahakan hidup kita. Perlengkapi diri kita dengan berbagai macam ilmu, kepandaian yang baik. Karena itu adalah modal dari dalam kehidupan kita. Dan di dalam melaksanakan tugas, dalam perjalanan hidup kita, dalam kita bekerja, kita harus berani melakukan kebenaran. Dan tetaplah jadi orang yang cakap. Terus belajar, terus menimba ilmu. Dan dilengkapi dengan kejujuran. Maka itu semua akan membawa kesuksesan, keberhasilan dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Tuhan memberkati kita. Dan biar firman Tuhan ini boleh menggugah hati kita untuk kita mempunyai sikap seperti Daniel. Sehingga kita semua bisa berhasil dan sukses dalam apa yang kita kerjakan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada sore hari ini karena masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman yang sudah kita dengar pada sore hari ini boleh mengubah hidup kita. Boleh mengubah cara pandang, cara pikir kita. Bagaimana kita bisa menikmati, menuai keberhasilan dan kesuksesan di tengah kompetisi yang sangat ketat akhir-akhir ini ya Bapa. Berikan kekuatan kemampuan kepada kami dan kami akan terus melakukan yang terbaik ya Bapa. Supaya kami boleh menikmati keberhasilan. Berkati seluruh umat-Mu, sidang jemaat GBI Bangkalan yang sedang di rumah. Atau setiap kami yang sedang di perjalanan yang menonton tayangan ini. Urapi mereka, jamah hati mereka. Mereka yang sakit sudah disembuhkan. Mereka yang lemah sudah dikuatkan. Segala usaha pekerjaan mereka sudah diberkati. Keluarga mereka sudah dipulihkan karena kuasa-Mu yang ajaib dan luar biasa. Berkati seluruh teman-teman pelayan Tuhan. Sehingga tayangan ini boleh sampai kepada semua orang. Ini semua karena pertolongan dari teman-teman. Berkati mereka ya Tuhan. Biarlah semua apa yang mereka lakukan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan dan kami percaya pandemi ini akan segera berlalu. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, berkati Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya. Sehingga boleh menghasilkan keputusan-keputusan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat-Mu sudah kami terima dengan ajaib dan luar biasa. Kekasih Tuhan, diberkatilah Engkau dan seluruh keluarga-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah pelayanan-Mu. Dan jadilah berkat dimanapun Engkau berada. Terimalah sebuah berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah memulihkan kita semua. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat sore. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat untuk beribadah, untuk setia kepada Tuhan. Amin.